Pemirsa, bagaimanakah mengawasi agar bantuan sosial ini tepat sasaran dan tiba tepat waktu? Kami akan mendiskusikannya bersama dengan Haryadi Anwar, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, fraksi Nasdem. Selamat sore, Pak Haryadi. Selamat sore, Assalamualaikum. Pak Haryadi, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Sosial secara bertahap akan menyalurkan bantuan sosial kepada 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang terdampak PSBB. Bagaimana pengawasan yang dilakukan DPRD DKI Jakarta untuk memastikan penyalurannya ini bisa tepat sasaran dan juga tepat waktu, Pak? Ya, selama ini kami memantau secara keseluruhan dari komisi maupun secara perorangan sebagai DKI Jakarta memantau perencanaan sampai juga pelaksanaannya yang dimulai tanggal 9 kemarin ya, dan terutama dari jumlah mereka yang penerima bantuan itu ya. Yang jadi pertanyaan juga kita pantau itu apakah tepat sasaran pada mereka yang memang rentan miskin dan miskin itu, yang apalagi yang terkena dampak COVID ini kan hampir semua begitu banyak itu, dan gimana cara pendataannya, mereka memperoleh data itu dari masyarakat, itu yang selalu kita pantau. Kemarin pun saya memantau pembagian yang sudah dilakukan pada tanggal 9, cara pembagiannya gitu. Cara pembagiannya yang katanya dibilangnya itu akan disampaikan dari door to door, tapi masih ada terlihat juga pengelompokan gitu mengantri dengan sangat rapat. Itu juga harus jadi perhatian dalam cara pembagiannya. Dan masih beredar, halo? Iya, Pak. Masih beredar juga ada apa namanya perbedaan pendapat gitu ya. Ada data-data yang mengatakan bahwa dari jangan sampai ada persepsi perbedaan jumlah nilai dari bantuan. Katanya dari pemerintah pusat itu 600.000 nilainya, tapi dari DKI bilangnya 1 juta rupiah. Itu kalau ada perbedaan itu kan bisa menimbulkan juga ketidakpuasan gitu. Jadi benar-benar kami pada hari Senin rencana kami akan mengadakan rapat intern di Komisi E untuk membahas pelaksanaan ini. Oke, hari Senin ya baru rapat, itu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak? Tidak, kita rapatnya dengan melalui Zoom. Okay. Ya, dengan Dinsos. Dengan Dinsos, baik. Pak Haryadi, ada 1,2 juta warga miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta yang akan mendapatkan bantuan dari APBD DKI. Bagaimana DPRD mengawasi distribusi bansos kepada 1,2 juta warga tersebut, Pak? Ya tentu akan kita tanyakan, dan kita juga akan memonitoring ke lapangan gitu. Karena kita juga kan punya konstituen di dapil di Jakarta ini, dan kita juga mendapatkan laporan dari mereka. Selain kita turun juga ke lapangan menyaksikan pembagian itu, dan juga karena kami mendapat laporan gini dari kelurahan itu meminta kepada RT untuk mendaftar mereka yang pantas menerima gitu, mencari data. Dan satu RT saya dapat laporan bahwa satu RT itu ada 2 kakak. Ya, sedangkan dalam RT itu lebih banyak orang yang membutuhkan. Jadi kami khawatir bahwa banyak mereka yang seharusnya mendapat justru tidak mendapat. Sedangkan Gubernur sendiri mengatakan bagi warga yang belum masuk daftar harus melapor ke kelurahan. Nah, cara melapornya gimana? Apakah dia terdaftar atau tidak? Kan juga dia harus tahu gitu. Pemirsa, kami akan kembali melanjutkan dialog bersama dengan Pak Haryadi, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, fraksi Nasdem. Pak Haryadi, kita lanjutkan kembali. Gubernur Anies Baswedan mengklaim telah menyiapkan dana 3,02 triliun rupiah untuk menangani pandemi COVID-19 di DKI. Apakah DPRD tahu, Pak, berapa persen dari dana tersebut yang dipakai secara khusus untuk bansos? Nah, ini kita mau tanyakan dari Senin. Jadi sampai sini saat sekarang belum ada laporan mengenai dana yang dialokasikan untuk bansos, berapa banyak, Pak? Ya, Komisi E belum tahu ini gitu. Berapa, mungkin kita tahunya cuma dari berita-berita aja gitu. Karena kan baru akan ketemu dengan Dinsosnya pada
pada hari Senin. Baik. Agar penyaluran bansos ini bisa tepat sasaran dan juga tepat waktu, selain tadi datanya yang harus dirapikan kembali, kemudian juga pengawasan di lapangan yang juga harus diperketat, apalagi Pak yang harus dilakukan khususnya oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa bantuannya nanti tidak double antara yang diberikan oleh Pemprov DKI dan juga yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Ya, makanya penentuan pemberian bantuan itu, siapa yang berhak mendapatkan itu kan juga diatur dalam peraturan gubernur syaratnya itu. Nah ini saya juga mencari-cari di mana peraturannya itu apa kriteria mereka yang bisa mendapat gitu ya. Jadi mestinya kan data itu sudah ada dari atas gitu DKI, bukannya para jumatik itu masih ada laporan di beberapa RT di kelurahan itu suruh mencari siapa warga yang bisa mendapat itu. Jadi berdasarkan dari bawah kan, ada dari atas berapa dari bawah. Baik, sebelumnya Pak Haryadi ada juga usul dari Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, yang mengatakan masyarakat yang tidak mengindahkan imbauan jaga jarak dan berada di rumah selama PSBB harus dicoret Pak dari daftar penerima bantuan. Apakah fraksi Nasdem menilai sanksi tegas perlu diberikan kepada warga penerima bantuan yang tidak menaati PSBB? Ya, kita harus kalau ada peraturannya mungkin ada juga sanksinya yang diikuti. Karena kan ini untuk kebaikan semua masyarakat, untuk bagian kita semua gitu. Dan memang ada mereka yang memang tidak bisa di rumah gitu ya, mereka mencari menafkah di hari itu di rumah. Ya, tapi ini juga mereka juga harus berikan penyadaran yang baik. Mereka yang keluar rumah tidak mendapat bantuan itu juga baik sekali gitu. Jadi mereka yang harus jual. Tapi benar-benar pemberian itu door to door gitu. Jadi mereka sudah punya daftarnya siapa yang akan dibagikan. Jangan sampai ada nanti kecemburuan. Satu dapat, ada tetangganya enggak. Itu sedangkan mereka sama-sama membutuhkan. Baik. Yeah. Baik, terima kasih. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Haryadi Anwar telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.